Sahabat seluruh Kristiani, senang sekali pada saat ini kita bisa berjumpa kembali. Bagaimana keadaan kita? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya, sehat, bahagia, dan selalu merasakan cinta kasih dan berkat dari Tuhan dan dari orang-orang di sekitar kita. Suluh Kristiani kali ini akan didasarkan di dalam satu bacaan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Amos pasal yang ke-6 ayat 1 hingga yang ke-7. Mari kita ikuti pembacaannya. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah. Berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gat orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini? Atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading, dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor, dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sahabat seluruh Kristiani, Ojo dibanding-bandingke adalah sebuah lagu yang belakangan ini cukup populer. Kita semua tentu sudah pernah mendengar atau bahkan mungkin hafal lirik lagunya. Ya, biasanya orang tidak suka dibanding-bandingkan, terutama jika kita dianggap lebih jelek begitu ya, dibandingkan dengan orang yang dianggap lebih bagus, lebih baik. Nah, pada bacaan kali ini kita melihat dan membaca tadi bahwa ternyata Amos membanding-bandingkan Israel dan Yehuda dengan daerah-daerah lain. Di dalam ayat yang kedua tadi, daerah-daerah lain itu adalah daerah yang ditaklukkan oleh Israel. Dan mengapa Amos membanding-bandingkan Israel dan Yehuda dengan daerah-daerah jajahan bangsa-bangsa itu? Tentu ini sesuatu yang menyakitkan. Tetapi di sini kita mau melihat bahwa memang inilah bagian dari tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada Amos. Amos adalah seorang nabi. Amos adalah seorang utusan Tuhan. Dan di dalam menjalankan tugasnya, mau tidak mau Amos harus memberikan teguran yang keras. Teguran yang mungkin menyakitkan hati. Dan salah satu cara yang dipakai oleh Amos memang adalah dengan membanding-bandingkan bagaimana Israel dan Yehuda sekarang menjadi negara yang diambang kehancuran. Mengapa? Oleh karena pemimpin-pemimpinnya menjadi orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan tidak adil, dengan mengabaikan orang miskin. Di dalam Amos pasal yang sebelumnya, pasal yang kelima, dengan jelas Amos menunjukkan bahwa para pemimpin Israel dan Yehuda pada saat itu telah menjadi pemimpin yang bertindak dan memerintah dengan tidak adil. Lalu dalam Amos pasal 6 yang kita baca,
dan kita hendak renungkan pada saat ini. Amos kembali menegaskan bahwa di tengah-tengah kesenjangan sosial yang timbul oleh karena ketidakadilan, maka para pemimpinnya, dalam ayat keempat dan kelima disebutkan, justru berbaring di tempat tidur dari gading, berpesta, bernyanyi, minum anggur dari bokor, dan seterusnya. Para pemimpin Israel menjadi orang-orang yang tidak peka, tidak mampu menunjukkan rasa duka di tengah-tengah kesulitan dan hancurnya kehidupan saudara-saudaranya sendiri. Sebagai seorang nabi, Amos menegur dan Amos memberikan nubuat. Dalam ayat ke-7 Amos katakan, suatu saat nanti bangsa ini akan dibuang dan para pemimpinnya akan menjadi, ayat ke-7 disebutkan, kepala barisan, menjadi orang-orang yang pertama kali dibuang dari antara bangsanya sendiri. Sahabat seluruh Kristiani, tidak hanya di era Nabi Amos bisa kita temukan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak peka, pemimpin yang justru hanya mencari kepentingan dirinya sendiri. Di zaman sekarang pun kita juga melihat, menyaksikan hari demi hari ada pemimpin-pemimpin yang ditangkap oleh karena korupsi, yang ditangkap oleh karena tidak menunjukkan tanggung jawabnya untuk memimpin dengan baik. Pemimpin-pemimpin seperti itu berkebalikan dengan apa yang pernah dipesankan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Di dalam Matius 20 ayat 26 hingga 28, pesan dari Tuhan Yesus jelas sekali bahwa Anak manusia, yaitu Tuhan Yesus, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sahabat seluruh Kristiani, kerap kali pemimpin diidentikan dengan mereka yang menjadi ketua, menjadi koordinator, menjadi direktur, menjadi bos, menjadi pendeta, menjadi pimpinan-pimpinan. Pendapat itu tidak sepenuhnya benar, oleh karena setiap kita sebetulnya dan sejatinya adalah seorang pemimpin. Seorang suami memimpin istri dan anak-anaknya, seorang istri memimpin anak-anaknya, dan setiap anak pun juga mendapat kesempatan untuk memimpin orang lain. Dan setidak-tidaknya setiap kita juga harus memimpin diri sendiri. Hari ini kita diingatkan, marilah kita menjadi seorang pemimpin yang berhenti mengejar kepentingan diri sendiri. Marilah kita menjadi pemimpin yang melayani. Melayani setiap orang, bukan hanya melayani kepentingan kelompok kita, melayani tanpa pandang bulu, melayani dengan tidak membeda-bedakan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap pemimpin yang telah Engkau tempatkan dalam kehidupan kami, baik itu di tengah keluarga, di gereja, dan di masyarakat. Berkatilah para pemimpin kami itu Tuhan, supaya mereka boleh menggunakan jabatan mereka untuk memimpin kami dengan sebaik-baiknya. Demikian pula ya Bapa, kami berdoa kepada setiap kami, supaya sebagai apapun kami boleh dimampukan menjadi pemimpin yang melayani, pemimpin yang tidak memperhatikan kepentingan diri kami sendiri, tetapi kami melayani setiap orang yang Engkau tempatkan di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian seluruh Kristiani hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam episode-episode selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.